Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan membahas tentang manakah yang lebih baik, lulusan IPS atau lulusan IPA. Walaupun pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul setiap tahun di Indonesia, tetapi kebanyakan orang tua justru malah tidak terlalu mempedulikan pertanyaan ini. Padahal ini adalah salah satu pertanyaan yang bisa mengusung atau yang membuka landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Misalkan pertanyaan-pertanyaan yang simpel, anak IPA misalkan mengatakan tentu saja bahwa yang lebih baik itu adalah jurusan IPA. Kalau masuk jurusan IPA, nanti universitasnya bisa milih, nanti jurusannya juga bisa milih, bisa masuk IPA, bisa masuk IPS, atau bisa masuk yang lainnya, karena orang-orang IPA terbiasa menggunakan logikanya. Kemudian nanti jenjang karirnya juga jauh lebih baik, dan nanti ketika sudah berkarir pun gajinya besar-besar, lebih besar daripada anak-anak IPS. Begitu kata anak-anak IPA. Tetapi kemudian anak-anak IPS tentu saja membantah, sekeren-kerennya, sehebat-hebatnya anak IPA, tentu saja mereka tetap akan ada di bawah naungan anak-anak IPS. Kalau anak IPA jago farmasi misalkan, yang ngejual obatnya, yang jadi manajernya, yang punya pabrik dan perusahaannya, itu adalah anak-anak IPS, karena anak-anak IPS yang memegang manajerial, memegang pemasaran, dan lain-lain. Sejago-jagonya anak IPA bikin senjata, yang jadi presiden, yang jadi ahli hukum, dan lain-lain, itu adalah orang-orang yang berkemampuan atas ilmu-ilmu sosial, bukan ilmu-ilmu alam. Nah, saya sebagai guru yang pernah lama mengajar di IPA dan pernah lama mengajar di IPS mengalami hal yang semacam itu. Jadi saya akan berbagi pengalaman kepada Baraya tentang alasan perdebatan ini dan bagaimana konklusinya, ditambah dengan beberapa belas referensi yang akan nanti saya sampaikan. Ayo kita nonton ondel-ondel. Sains pertama kali ditemukan oleh bangsa Mesir kuno ketika mereka mulai memformulasikan matematika, astronomi, dan kedokteran. Kenapa harus Mesir kuno? Bukankah peradaban-peradaban yang lain juga menghasilkan ilmu pengetahuan yang sama? Ya, tentu saja kita harus memulai dari Mesir kuno karena kita memang harus terikat pada nilai yang namanya ilmu. Ilmu itu berbeda dengan pengetahuan dan berbeda dengan kepercayaan. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah sistem pengetahuan yang memiliki metodologi, yaitu definisi saya pribadi. Karena harus memiliki metodologi, maka tidak semua bangsa memiliki itu. Metodologi apa yang dimaksud? Di antaranya adalah harus empiris, kemudian di antara yang lainnya itu adalah harus memiliki catatan. Nah, catatan yang dimaksud itu tidak dimiliki oleh bangsa yang lain kecuali bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno adalah bangsa pertama yang pernah tercatat dalam memformulasikan sains. Dan ada ondel-ondel. Di waktu yang bersamaan, bangsa-bangsa di Mesopotamia juga melakukan hal yang kurang lebih serupa dengan bangsa Mesir, sehingga mereka berdua itu menjadi induk dari peradaban dunia. Tetapi peradaban itu baru akhirnya mendapatkan kodifikasi yang jelas di masa orang Yunani kuno, karena mereka memiliki nilai skeptis, mana metafisika dan mana fisika, mana astrologi dan mana astronomi, dan lain sebagainya. Peradaban Yunani tumbuh pesat dan kemudian dilanjutkan oleh Romawi. Sayangnya di abad ke-3 atau abad ke-4 orang-orang Romawi mengalami kemandegan sampai 1000 tahun berikutnya gara-gara penerimaan atas dogma-dogma Kristen pada waktu itu. Dan inilah yang namanya zaman kegelapan. Maaf, misalkan kalau ada Baraya yang Kristen misalkan protes kenapa seperti ini, Baraya bisa cek buku sejarawan manapun yang menjelaskan bahwa orang-orang Eropa memang mengalami zaman kegelapan di abad ke-5 atau abad ke-4 sampai 1000 tahun kemudian gara-gara hegemoni pemikiran gereja. Tetapi meskipun demikian, sains itu pindah ke kawasan orang-orang timur. Ketika Justinianus, Kaisar Roma, itu mengharamkan adanya sains dan filsafat, justru orang-orang filosof kabur ke dunia Islam, dan di dunia Islam malah berkembang dengan sangat pesat. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang lebih jauh lagi dan lebih variatif lagi. Nah, tetapi sayangnya apa yang terjadi di dunia Kristen juga terjadi di dunia Islam. Itu sekelompok orang-orang ahli hukum atau sekelompok orang-orang yang terlalu taat pada agama itu malah merusak agama dari dalam, dan akhirnya Islam juga mengalami kebekuan sama seperti orang-orang Kristen. Nah, uniknya lagi adalah ketika Islamnya meredup, orang-orang Eropanya berhasil membebaskan diri dari dogma Kristen. Jadi dimulai dari Renaissance, itu seni muncul, kemudian reformasi gereja, kemudian zaman penjelajahan, kemudian Aufklärung, kemudian
revolusi industri, revolusi Prancis dan sebagainya. Nah, rangkaian ini menyebabkan sains yang tadinya sempat terhenti selama 1000 tahun, kemudian berkembang lagi di Eropa sampai detik ini, sampai saat ini. Makanya kebanyakan hal-hal yang terkait dengan sains biasanya memang berhubungan secara akut dengan peradaban Eropa. Berbeda dengan ilmu alam atau sains yang barusan, social science itu muncul belakangan. Jadi anggaplah kalau misteri itu adalah ibu dari pengetahuan dan filsafat itu adalah ayah dari pengetahuan, maka social science itu adalah anak bungsunya. Kakak-kakaknya seperti sains, humaniora, etika, dan sebagainya sudah muncul paling duluan. Nah, social science belakangan. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang baru menyadari beberapa hal. Misalkan ketika orang-orang mengalami lonjakan peradaban yang sangat kuat, misalkan pas revolusi Prancis atau revolusi industri, orang-orang baru berpikir bahwa ternyata psikologi atau penjelasan tentang manusia pun harus dijelaskan, bahwa interaksi manusia satu dengan yang lain, kemudian hubungan hierarkis dan sebagainya itu harus dijelaskan, harus dirumuskan. Tetapi masalahnya kan manusia itu terlalu rumit, manusia itu terlalu otentik, dan satu individu dengan individu yang lain berbeda. Bagaimana menciptakan ilmu? Ilmu pada waktu itu karakteristiknya adalah ilmu modern, bukan postmodern. Artinya segala sesuatu itu harus terukur, terstruktur, dan teratur. Jadi semuanya harus terdefinisikan. Maka ini menyebabkan kesulitan untuk menjelaskan interaksi manusia yang sangat kompleks di kala itu. Untunglah kemudian nanti muncul tokoh yang namanya Auguste Comte yang berusaha untuk menciptakan satu metodologi tertentu untuk membahas interaksi manusia dengan manusia yang lain. Maka lahirlah sosiologi dengan landasan positivistik. Walaupun sebenarnya ilmu-ilmu sosial juga sudah dikembangkan sejak Jean-Jacques Rousseau, tetapi perkembangannya dan memiliki metodologi yang pasti itu sejak Auguste Comte. Sejak saat itu kemudian bermuncullah Emile Durkheim, kemudian Marx, kemudian Weber, dan ketika ilmu-ilmu sosial sains berkembang ke arah yang lebih pesat dan lebih maju, maka histori atau ilmu sejarah yang sebenarnya jauh hari sebelumnya sudah ada, kemudian geografi, kemudian antropologi dan sebagainya, itu dimasukkan ke dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Dan yang paling akhir adalah ilmu ekonomi. Ya, ilmu paling akhir itu maksudnya pas tahun 1900-an ya. Sekarang ilmu sosial sudah berkembang menjadi lebih pesat lagi. Ilmu komunikasi, ilmu manajerial dan sebagainya, ilmu-ilmu hukum dan lain sebagainya itu adalah ilmu-ilmu sosial. Nah, lalu mana yang lebih baik, IPA atau IPS? Atau sebenarnya pertanyaan yang lebih relevan adalah mana yang lebih bisa mengantarkan kita kepada karir yang lebih baik di masa depan, masuk jurusan IPA atau masuk jurusan IPS? Saya jelaskan begini Baraya, di saat ini saya ketahui ada 4 pendekatan untuk interaksi antara IPA dan IPS. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu pendekatan yang digunakan oleh Wilson, dan ini populer sekali di dunia barat, yaitu upaya untuk mempersatukan IPA dan IPS, tetapi lebih tepatnya adalah upaya membuat IPS termakan oleh IPA. Bagaimana ceritanya? Misalkan begini, dalam klaim dinyatakan bahwa misalkan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain itu adalah kajian ilmu sosial, tetapi bisa saja itu menjadi anak IPA. Saya ambil contohnya begini. Saya mencintai seseorang. Cinta itu adalah masalah interaksi manusia dengan manusia yang lain, dan karenanya itu masuk jurusan IPS. Benar kan? Salah. Cinta itu sebenarnya lebih mungkin dijelaskan oleh orang-orang sains, karena di dalam cinta itu terkait dengan hormon-hormon, misalkan testosteron, oksitosin, dopamin, dan yang lain sebagainya. Sehingga dengan demikian maka cinta itu, walaupun kita melabelinya dengan puisi-puisi yang sangat lebay, yang sangat tinggi dan sebagainya, menurut orang-orang sains semuanya sudah terjelaskan dari hormon-hormon yang dimaksud itu. Jadi mempelajari pelajaran IPS itu useless, karena untuk mengetahui cinta kita cukup mengetahui neurologi dan biologi saja. Kan misalkan begitu. Atau misalkan yang sangat dibangga-banggakan oleh orang-orang IPS, misalkan pengetahuan mereka atas interaksi dan proses sosial. Misal dalam proses sosial itu ada proses sosial asosiatif dan disasosiatif. Proses sosial asosiatif diantaranya adalah kerjasama, asimilasi gitu ya, akomodasi dan sebagainya. Kemudian yang disasosiatif diantaranya adalah konflik, kontravensi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kemudian membuat orang-orang IPS bisa menganalisis apa yang terjadi karena mereka sudah mengetahui soal interaksi itu. Begitu kan? Ternyata orang-orang IPA juga bisa menganalisis ini dengan lebih komprehensif karena mereka menggunakan pendekatan neurologis dan atau misalkan menggunakan pendekatan biologi, bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu terkait dengan kinerja-kinerja di dalam otaknya, terkait dengan naluri atau keinginan untuk mempertahankan diri, mempertahankan spesies, atau keinginan manusia untuk mendapatkan penghidupan dan sebagainya, dan itu semuanya bisa dijelaskan oleh neurologis.
Benarkah begitu? Ya, itu adalah pandangan dari pendekatan satu. Pendekatan kedua justru mengatakan sebaliknya, bahwa sampai sejauh ini yang diketahui oleh manusia adalah bahwa anak-anak IPA selalu digencet oleh anak-anak IPS di dunia karir dan di dunia secara keseluruhan. Misalkan saya katakan begini Baraya, secara sains anak-anak IPA itu mengatakan bahwa gender itu adalah konsekuensi logis dari seks. Bahwa manusia itu organ seksualnya yang paling besar itu bukan alat kelamin, tetapi otak. Itu kata anak-anak IPA. Tetapi ini akan dibenturkan dengan kepentingan ideologi orang-orang IPS. Orang-orang IPS mengatakan bahwa gender itu harus disetarakan, maka orang-orang IPA dalam hal ini dibungkam. Makanya, misalkan begini Baraya, silahkan Baraya cek langsung. Perempuan yang bersolek atau berdandan itu menurut orang-orang IPA jelas adalah konsekuensi dari keinginan dia, naluri dia untuk menarik lawan jenis. Kenapa harus menarik lawan jenis? Agar terjadi perkawinan. Gimana setelah perkawinan terjadi? Akan terjadi reproduksi, pembuahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu kan? Itu kata anak-anak IPA. Tetapi kalau Baraya searching di bah Google, halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya, pasti akan menjelaskan bahwa dandan itu bukan digunakan untuk mencari perhatian laki-laki, tapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan kepuasan perempuan secara pribadi. Cek di Google. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang IPA sebenarnya digencet oleh kepentingan-kepentingan orang IPS untuk misalkan kesetaraan gender dan lain sebagainya. Atau pernyataan yang lain, contoh yang lain misalkan ya. Baraya nyadar nggak? Kenapa sih kalau berenang, si yang menangnya pasti bule? Kalau balap lari, yang menangnya pasti yang negro. Dan kalau main bulu tangkis, yang menangnya pasti yang sipit. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya ada penjelasan saintisnya, bahwa misalkan orang-orang negro itu massa tubuhnya lebih berat sekitar 3% daripada orang-orang yang bule. Sehingga dengan demikian kalau lari, dia menjejak tanah lebih cepat daripada orang-orang yang putih. Sebaliknya, dia akan lebih mudah tenggelam kalau berenang daripada yang putih. Misalkan penjelasan-penjelasan seperti itu ada. Tetapi karena orang-orang IPS sekarang mengkerangkeng dunia dengan pernyataan bahwa tidak boleh rasis, bahwa apapun warna kulitnya itu semuanya manusia, tidak boleh dipisah-pisahkan, maka penelitian-penelitian terkait dengan ras itu akan hilang. Baraya tidak akan bisa menjelaskan kenapa misalkan pelatih-pelatih bola di Eropa itu jarang yang hitam misalkan. Hal-hal yang semacam itu ditutup oleh orang-orang IPS. Begitu. Atau misalkan contoh yang lain, di dunia sejak masa yang lampau orang-orang IPA itu sudah bisa menemukan bahan bakar yang ramah lingkungan, setidaknya yang lebih ramah daripada bahan bakar fosil. Tetapi sampai sekarang susah sekali untuk mendapatkan teknologi seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak IPS menghalangi semua jenis teknologi, perkembangan teknologi terkait dengan bahan bakar. Karena anak-anak IPS lebih senang dagang bahan bakar mobil berbasis fosil. Begitulah kurang lebihnya ya. Jadi tadi kita sudah menjelaskan bahwa pendekatan yang pertama, unity of knowledge, itu menyebutkan bahwa anak IPS itu dimakan sama anak IPA. Tetapi dengan pendekatan yang kedua, kita juga menyebutkan bahwa anak IPS lah yang memakan atau yang menahan segala kreativitas anak-anak IPA. Nah, jadi sampai sejauh ini kita menemukan seimbang ya, IPA 1, IPS 1. Tapi mari kita lihat pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan yang biasa digunakan oleh orang-orang Singapura, teman-teman kita, tetangga kita, dan orang-orang Skandinavia. Orang-orang itu tidak berpikir, tidak memilih mana yang lebih baik antara IPA dan IPS. Mereka berpikir tentang manusianya yang berkarir di bidang itu. Jadi sama sekali gak berorientasi ilmunya, tetapi berorientasi kemanusiaan. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau seseorang mau proyek, misalkan saya mau proyek untuk bikin tempat pariwisata di Dubai, misalkan seperti itu, maka semua orang dikumpulkan di situ, disuluh kerjasama, yang IPA dan yang IPS bekerja bersama-sama. Yang IPS misalkan mulai mempelajari antropologi budaya di Dubai, apa yang paling mereka suka, apa yang paling tidak mereka suka, itu kemudian disurvei, diteliti, dan akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan untuk disetorkan kepada ahli pemasaran. Kemudian tukang matematika bikin konstruksinya, ini penjelasannya gini, maka arsitektur dan bangunan yang harusnya dibuat itu harus seperti ini. Tetapi orang matematika harus nanya dulu sama ahli geografi. Orang ahli geografi nanti berpikir, ini lempeng tektoniknya bagaimana, ini keadaan vulkaniknya bagaimana, angin bagaimana.
nanti diobrolkan lagi sama orang matematika, nanti orang fisika datang lagi ke situ tentang teknologi-teknologi yang paling mungkin diterapkan di situ sehingga banyak menarik pengunjung dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Skandinavia, orang-orang Singapura tidak berpikir soal IPA IPS, tapi berpikir bagaimana cara mengkompromikan atau menyatukan semua manusia yang memiliki disiplin ilmu dan kecenderungan yang berbeda-beda. Maka inilah pendekatan yang lebih baik. Tapi bohong, karena ternyata ada pendekatan yang lebih baik lagi dalam melihat perdebatan antara IPA dan IPS, yaitu pendekatan yang dikemukakan oleh orang-orang Indonesia. Bagaimana bisa jadi yang terbaik? Begini, karena orang-orang Indonesia sejak awal memang sudah mengkhianati kemanusiaan dalam studi filsafat yang paling mendasar tentang ilmu misalkan. Coba sekali ini sarkas sebenarnya Baraya ya. Coba Baraya pikir-pikir baik-baik. Misalkan apa yang dimaksud dengan biologi? Nah, itu kan bahasa standar ya. Apa yang dimaksud dengan geografi? Maka jawaban di buku di Indonesia itu akan bilang bahwa yang dimaksud dengan biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Yang dimaksud dengan ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi bentang alam dan interaksi manusia terkait dengan alam. Misalkan seperti itu. Di situ salah nggak? Salah. Karena di situ dijelaskan bahwa ilmu yang mempelajari tentang. Kan sebenarnya ilmu itu objek dari manusia. Manusia subjeknya, ilmu itu objeknya. Dari mana ceritanya kita bisa menemukan ada ilmu bisa mempelajari? Dan karena pendekatannya adalah ilmu di atas manusia, ilmu menjadi subjek dan manusia menjadi objeknya, maka pendidikan di Indonesia itu tidak bisa memanusiakan manusia. Kenapa seperti itu? Karena begini misalkan, Baraya mau sejago apapun misalkan dalam main drum, Baraya tidak akan dihargai sebelum Baraya jago matematika. Baraya jago banget dalam kemampuan-kemampuan atletik, tetapi tetap dianggap anak nakal, anak bodoh kalau Baraya tidak bisa belajar bahasa Inggris. Jadi semuanya harus si manusia itu di Indonesia semuanya harus disesuaikan dengan ilmu, bukan ilmunya disesuaikan dengan manusia. Kan memang landasan filsafat kitanya memang sudah salah dari awal. Dan karena itu, Baraya mau masuk jurusan IPA atau IPS di Indonesia, susah majunya, tetap jeblok. Kenapa? Karena ketika kita belajar IPS, bukan kita berbicara tentang interaksi manusia dengan manusia yang lain, tetapi kita didoktrin di situ. Makanya misal, waktu SD kita belajar Pangeran Diponegoro, waktu SMP kita belajar Pangeran Diponegoro, waktu SMA kita juga belajar Pangeran Diponegoro. Kenapa harus belajarnya diulang-ulang seperti itu? Karena itu bukan pelajaran untuk memberikan pengetahuan kepada kita yang akan aplikatif di masa depan, tetapi kita diberikan doktrin agar kita terus terngiang-ngiang tentang jasa pahlawan yang harus dibalas oleh kita generasi sekarang. Apakah itu salah? Tentu saja salah, karena IPS itu seharusnya belajar, bukan didoktrin. Nah, sayangnya di IPA tidak jauh lebih baik. Di IPA itu, seperti yang banyak dikira orang, belajarnya adalah belajar logika. Kenyataannya di Indonesia, belajar IPA itu belajar hafalan. Nah, bagaimana ceritanya? Begini Baraya, misal ya, di Indonesia kalau belajar, nih dikasih soalnya, jebret, dikasih. Nih dikasih rumusnya, hafalkan. Oke, nanti ketika dapat masalah seperti ini, rumusnya harus seperti ini. Jadi bukan belajar logika, tapi belajar mengingat rumus orang lain, rumus ciptaan orang lain, maka kita harus memasukkan setiap masalah ke dalam rumus-rumus itu. Kita ceritanya jenius, kita menemukan rumus baru. Baraya tetap akan disalahkan, karena Baraya harus mengikuti rumus orang lain, tidak boleh menciptakan rumus sendiri. Maka di Indonesia belajar matematika itu adalah, walaupun jawabannya benar, kalau rumusnya salah, dianggapnya salah. Yang dimaksud dengan salah itu bukan benar-benar salah. Yang dimaksud salah itu adalah kalau kita menemukan rumus sendiri. Orang lain bilang menemukan rumus sendiri itu jenius. Orang Indonesia menemukan rumus sendiri itu berarti salah. Nah, terus kenapa pendidikan di Indonesia bisa sengaco itu? Ya, salah satu alasannya adalah karena pendidikan yang kita kenal sekarang itu adalah pendidikan zaman kolonial, pas zaman politik etis zaman dulu itu, yang tahun 1901 itu, yang bikin pendidikan, tetapi pendidikan itu dibuat untuk membuat orang-orang pribumi bisa bekerja secara baik, melayani orang-orang barat. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia mau bikin kurikulum baru, bikin apa, terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak di demo, terlalu banyak hal-hal yang aneh. Makanya pendidikan kita tetap menjadi pendidikan kolonial yang beberapa perubahan sedikit pun perubahannya terkait dengan masalah-masalah teknis saja. Masalah-masalah teknis saja gitu. Misal begini, ini ada sebuah pertanyaan, silakan jawab ya Baraya ya. Kalau Baraya lulus SMA, kemudian Baraya ngelamar ke Indomaret, saya mau jadi kasir. Si Indomaret itu mensyaratkan kalau mau masuk ke sini harus lulusan SMA. Begitu kan? Padahal nyatanya Baraya jadi kasir di Indomaret tidak ada satupun ilmu yang didapatkan dari pelajaran SMA yang bisa kepake di
Indomaret ketika Baraya jadi kasir. Sok, pelajaran apa? Nggak ada satupun. Tetapi si Indomaret memaksakan kalau mau ngelamar ke sini jadi kasir harus lulus SMA. Nyambung nggak sih? Demikian pun dengan jenjang karir yang lain, mau jadi guru, mau jadi apa, misalkan harus lulus SMA, padahal pelajaran-pelajaran SMA sampai sekarang juga kita bingung. Dulu kita belajar ini, sekarang fungsinya, faedahnya buat apa ya? Mau nikah juga nggak ditanya Pangeran Diponegoro meninggalnya tahun berapa. Mau ngelamar kerja juga nggak ditanya itu tulang sanggurdi ada di sebelah mana. Ya, tapi ya inilah ya. Jadi, mulai dari sekarang, janganlah berpikir tentang mana yang lebih baik antara IPA dan IPS. Yang paling baik itu adalah diri sendiri punya bakat apa, minat apa, kecenderungan apa, potensi apa. Dari situ kembangkan. Minat, bakat, potensi itu adalah anugerah dari Tuhan. Jangan pernah hianati. Kembangkan itu. Dan buatlah dunia melihat Baraya sebagai manusia yang otentik. Manusia yang berdiri dengan kakinya sendiri dan bisa menciptakan sesuatu yang besar di masa depan untuk umat manusia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.